Makan malam di malam takbiran tahun ini terasa begitu mewah karena Baskara, suami saya, baru saja mengabarkan bahwa ia menerima bonus lebaran yang fantastis setelah berhasil menutup sebuah proyek besar. Begitu duduk di meja makan, Baskara dengan wajah berseri-seri mengeluarkan 2 kotak beludru merah dan meletakkannya dengan hati-hati di hadapan ibu dan adik perempuannya. Tahun ini bisnis anakmu lancar, Bu. Ada sedikit hadiah sebagai tanda bakti, kata Baskara dengan senyum bangga. Ia membuka kotak yang lebih besar, di dalamnya berkilauan sebuah gelang emas bertatahkan berlian. Di bawah cahaya lampu ruang keluarga, butiran berlian itu memancarkan kemewahan yang menyilaukan mata. Ibu Ratna, ibu mertua saya, memekik girang dan buru-buru mengenakan gelang itu di pergelangan tangannya yang keriput. Ya ampun, putraku hebat sekali. Gelang ini pasti mahal sekali, kan, Nak? Lihat kan? Ibu sudah bilang, laki-laki itu harus berjuang di luar, mengerjakan hal-hal besar, bukan berkutat di dapur. Memangnya bisa jadi apa? Ujar Ibu Ratna sambil melirik sinis ke arah saya, tatapannya tak bisa menyembunyikan kepuasan dan sindiran. Hanya sekitar 800 juta rupiah saja, Bu. Ibu pakai saja biar makin mentereng saat silaturahmi ke rumah kerabat nanti, pasti mereka semua iri, jawab Baskara dengan angkuh. Belum sempat suasana mereda, Ranti, adik ipar saya yang berusia 22 tahun, yang selalu bokek namun gemar pamer, menyambar kotak yang satunya. Ini punyaku, kan Mas? Teriaknya. Begitu membuka kotak itu, ia menjerit senang melihat sebuah jam tangan Rolex berkilauan. Ya ampun Mas, keren banget. Rolex asli, kan? Ini hampir 250 juta. Loh? Aku harus langsung foto dan unggah ke media sosial, biar teman-temanku pada melotot. Saya hanya berdiri termangu di sisi meja makan. Lebih dari 1 miliar rupiah baru saja melintas di depan mata saya. Tiba-tiba, Baskara seolah teringat akan kehadiran saya. Ia merogoh saku jaketnya dan mengeluarkan sebuah kantong plastik kecil yang lecek, berlogo minimarket di ujung jalan. Ah, lupa. Ini punyamu. Baskara dengan santai melemparkan kantong itu ke atas meja. Suara gemerisik kering terdengar. Dari dalam kantong plastik, sepasang sarung tangan karet berwarna kuning pucat menggelinding keluar. Aku lihat belakangan ini tanganmu kering sekali, sering mengeluh karena kebanyakan cuci piring, kan? Sarung tangan ini kualitasnya bagus, loh, bahannya tebal. Kita ini suami istri, kamu di rumah juga tidak bergaul dengan siapa-siapa, tidak perlu barang bermerek, buang-buang uang saja. Ini yang paling berguna, untuk melindungi tanganmu. Aku juga kasihan melihatmu lelah. Ruangan hening selama 3 detik. Kemudian, Ranti menutup mulutnya dan terkikik. Wah, kakak ipar beruntung sekali, ya. Dapat sarung tangan baru, malam ini cuci piringnya pasti jadi licin dan kinclong, kan, Mas? Ibu Ratna menyeruput kuah opornya, lalu mencibir. Nah, itu baru benar. Kamu kan kerjanya di rumah, pakai itu paling pas. Baskara itu pengertian sekali, kan? Istri berbakti, suami tidak akan menyia-nyiakan. Kamu urus saja suami dan anak dengan baik, nanti juga dapat berkahnya. Saya menatap nanar sepasang sarung tangan seharga 15.000 rupiah itu, warna kuningnya memancarkan aura murahan yang menyakitkan. Saya tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dengan tenang, saya merobek plastiknya dan mengenakan sarung tangan karet yang masih berbau menyengat itu. Iya, Mas, kamu perhatian sekali. Sarung tangan ini akan selalu kuingat. Jawab saya dengan suara datar tanpa emosi. Saya mengambil sendok sayur, dengan tenang menyendok semangkuk opor ayam yang masih panas, dan meletakkannya di hadapan Baskara. Uap panas dari mangkuk berbaur dengan bau karet dari sarung tangan, menciptakan aroma yang memuakkan. Ibu, Ranti, silakan dinikmati hidangannya. Selamat Lebaran, semoga keluarga kita selalu utuh di tahun yang baru ini. Setelah berkata demikian, saya berbalik, melepaskan celemek, menyampirkannya di sandaran kursi, dan melangkah keluar dari dapur. Saya meninggalkan 3 pasang mata yang menatap bingung, tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Pengorbanan saya, kesabaran saya, telah resmi mencapai batasnya. Malam ini, saya akan menunjukkan kepada mereka betapa mahal harga dari hadiah seharga 15.000 rupiah ini. Melangkah ke lantai 2, saya membanting pintu kamar, memutar kunci hingga berbunyi klik.
Suara kering itu seolah memutus total keriuhan dan tawa cemoh yang terdengar dari lantai bawah. Saya membungkuk, merenggut sarung tangan karet kuning itu dan melemparkannya dengan keras ke sudut tempat sampah. Bau plastik murahan masih menempel di 10 ujung jari saya yang kasar. Saya melangkah ke depan cermin, menatap lekat-lekat wanita di dalamnya. 3 tahun, genap 3 tahun sejak saya menyimpan semua setelan kerja saya yang elegan, dan mengajukan surat pengunduran diri kepada Pak Suryo, direktur utama di sebuah perusahaan properti ternama, untuk menjadi istri yang baik dan menantu yang berbakti. Hari itu, Baskara memeluk saya dengan mata berkaca-kaca. Sayang, kamu mundur 1 langkah, aku akan maju 10 langkah untuk melindungimu seumur hidup. Biar aku saja yang mengurus keuangan keluarga ini. Dan perlindungan macam apa itu? Setiap bulan, Baskara hanya mentransfer Rp4.000 hatpas. 4 juta rupiah untuk biaya makan 3 kali sehari bagi 4 orang di rumah 3 lantai di pusat kota Jakarta. Untuk menyenangkan Ibu Ratna yang gemar mengkritik. Untuk memanjakan Ranti yang suka buah-buahan impor. Saya harus mengencangkan ikat pinggang, menawar harga sayuran, dan menghitung setiap ons daging. Pakaian saya hanya beberapa setel daster. Kosmetik mahal digantikan oleh krim pelembab, seharga puluhan ribu. Saya rela mengorbankan masa muda saya agar Baskara bisa leluasa meniti karier hingga menjadi manajer pemasaran, hanya untuk hari ini ia membawa pulang 1,2 miliar, menghamburkannya untuk ibu dan adiknya dengan barang-barang mewah, dan menghadiahi saya dengan sepasang sarung tangan seharga 15 ribu. Kemarahan menyumbat tenggorokan saya hingga sesak napas. Saya bergegas ke lemari pakaian, menarik laci paling bawah tempat Baskara menyimpan dokumen-dokumen lamanya, berniat mengeluarkan koper untuk mengemasi barang-barang pribadi saya dan pergi dari neraka ini. Namun, sebuah map plastik bening berisi setumpuk kertas tak sengaja jatuh ke lantai. Di sebelahnya tergeletak ponsel lama yang menurut Baskara layarnya rusak sejak setengah tahun lalu. Entah dorongan dari mana, saya memungut tumpukan kertas itu. Logo sebuah bank ternama langsung menyapa mata saya. Salinan rekening koran pribadi Baskara, baru dicetak 2 hari yang lalu. Mata saya menyapu angka-angka di dalamnya, jantung saya serasa berhenti berdetak sejenak lalu berdebar kencang. Tanggal 25 Ramadan, menerima transfer Rp1.200.000. Keterangan, bonus THR. Jadi, Baskara benar-benar menerima 1,2 miliar, bukan perusahaan lagi sulit, mungkin hanya dapat beberapa puluh juta untuk lebaran seperti yang ia katakan pada saya. Saya terus menatap ke bawah. Tanggal 26 Ramadan, penarikan tunai Rp800.000. Tanggal 27 Ramadan, penarikan tunai Rp250.000. Angka-angka itu cocok dengan kejamnya dengan harga gelang berlian dan jam tangan Rolex. Namun, tatapan saya tiba-tiba terpaku pada transaksi rutin setiap tanggal 5, yang tercatat sejak 3 tahun lalu, transfer Rp5.000. Keterangan, uang jajan buat Vina. Vina, gumam saya. Nama itu sangat akrab. Dia adalah mantan kekasih Baskara, wanita yang pernah mencampakannya karena miskin demi seorang direktur tua, yang membuat Baskara terpuruk sebelum bertemu saya. Tangan saya gemetar hebat. Saya menyambar ponsel lama itu, menyambungkannya ke pengisi daya portabel, menahan tombol daya. Layar menyala dengan retakan samar di tengahnya. Kata sandi. Saya dengan cepat mengetik tanggal lahir Vina. Tin. Layar terbuka. Gelombang darah panas seketika menyembur ke otak saya. Aplikasi pesan belum dikeluarkan. Percakapan terbaru bernama Vina sayang. Saya buru-buru menggulir ke atas. Rentetan pesan mesra bagai ribuan pisau, yang mencabik-cabik harga diri saya. Vina, sayang, uang jajan bulanan tanggal 5 kok belum tring nih? Baskara. Baru aku transfer 5 juta ya, Beb. Akhir-akhir ini si istri tua di rumah suka curiga soal uang, jadi aku harus transfer diam-diam dari rekening keduaku. Sabar ya, akhir pekan ini, aku izin dinas luar kota buat nemuin kamu. Saya menggigit bibir hingga berdarah agar tidak menjerit. Saya terus menggulir ke bawah, ke percakapan tanggal 29 Ramadan. Vina, sayang, kamu dapat bonus 1 miliar lebih kok diam-diam aja sih? Beliin aku apa nih? Baskara. Aku sisihkan 150 juta buat kamu, nanti setelah lebaran kita ganti motor matic baru ya. Uang yang banyak aku belikan emas palsu sama jam tangan KW di pasar gelap buat nyenengin si ibu sama adikku, biar mereka diam.
Sekalian buat mengelabui si istri tua di rumah, dia itu bodoh banget. Dikasih sarung tangan cuci piring 15.000 juga diam saja, nggak berani protes. Barang palsu. Saya tertegun. Otak saya butuh beberapa detik untuk memproses informasi yang mengerikan itu. Ternyata bukan hanya saya yang ditipu, Ibu Ratna dan Ranti juga hanya boneka dalam sandiwara kemewahan murahan Baskara. Ia menggunakan bukti penarikan tunai untuk membodohi keluarga, namun uang tunai itu sebenarnya ia sembunyikan entah di mana, hanya dia yang tahu. 1,2 miliar. Dikurangi beberapa juta untuk membeli barang palsu di pasar gelap, sisa uang raksasa itu telah ditelan utuh oleh Baskara. Tawa getir dan pahit keluar dari tenggorokan saya. Saya menertawakan pengorbanan buta saya sendiri. Saya di rumah mengatur uang belanja 4 juta, menjaga keluarga ini seperti harta karun. Sementara suami saya diam-diam memberi nafkah 5 juta setiap bulan untuk mantan kekasihnya, wanita yang pernah menendangnya tanpa ampun. Dia menyebut pengabdian saya sebagai kebodohan, menyebut saya istri tua, dan dengan pongah melemparkan penghinaan seharga Rp15.000 ke wajah saya. Kekejian ini telah melampaui batas perselingkuhan. Ini adalah serangan brutal yang menginjak-injak martabat saya. Saya mengambil lembaran rekening koran itu, jari saya menelusuri setiap barisnya. Angka-angka hitam itu seolah menari-nari, mengejek kepasrahan saya. Selama 3 tahun, saya membiarkan kelemahan mengikat saya, membiarkan pola pikir kuno bahwa wanita harus di belakang, menghipnotis diri sendiri. Semakin saya sabar, semakin si jahat menindas. Baskara menggelapkan aset bersama, berselingkuh secara terang-terangan, dan membohongi seluruh keluarganya. Dia pikir saya telah kehilangan taring seorang manajer proyek properti yang pernah disegani lawan. Dia salah. Sangat salah. Dengan dingin, saya mengumpulkan rekening koran dan ponsel lama yang layarnya masih menyala dengan bukti percakapan itu, memasukkannya ke dalam kantong kedap air, lalu menyimpannya dalam-dalam di tas tangan saya. Air mata telah berhenti mengalir. Rasa sakit hati seketika menguap, berganti dengan ketenangan yang menakutkan. Di lantai bawah, suara denting gelas masih terdengar. Menantu di rumah ini memang beruntung, tapi tidak tahu diri. Lihat suaminya membelikan hadiah mahal untuk ibu dan adiknya, mukanya langsung masam. Suara cempreng Ibu Ratna menusuk telinga. Ranti dengan cepat menimpali. Cemburu kali, Bu. Dia kan numpang hidup sama Mas Baskara. Dapat sarung tangan cuci piring saja sudah untung, numpang hidup. Saya menyeringai. Tatapan saya menjadi tajam. Saya menarik koper hitam yang akrab dari bawah tempat tidur. Di bawah lapisan plastik pelindungnya, ada 3 setelan kerja yang dijahit dengan presisi dan masih licin. Malam ini, saya akan tidur nyenyak, mengumpulkan tenaga untuk pagi hari pertama Lebaran yang akan menjadi hari paling cemerlang dalam hidup saya. Bom waktu telah diaktifkan. Mari kita lihat bagaimana besok keluarga terhormat ini akan melanjutkan sandiwara kemewahan mereka. Pukul 06.30 pagi di hari pertama Lebaran, jalanan Jakarta lengang. Hanya ada sisa-sisa kertas bekas petasan yang berserakan di aspal yang lembab oleh embun. Di dalam kamar tidur, saya tidak lagi mengenakan daster yang berbau asap dapur seperti 3 tahun terakhir. Berdiri di depan cermin, saya dengan tenang mengancingkan kancing terakhir blazer saya. Setelan hitam yang dijahit dengan apik membalut postur tubuh saya. Sepatu hak tinggi 7 cm mengetuk lantai kayu, menghasilkan bunyi klok-klok yang penuh wibawa. Saya menyanggul rambut saya dengan rapi dan memoles bibir dengan lipstik merah tua yang menyiratkan kekuasaan. Di cermin, bukan lagi Kirana, si ibu rumah tangga lemah yang pasrah dengan uang belanja 4 juta. Yang berdiri di sana adalah seorang manajer proyek properti yang pernah berhasil menutup kontrak bernilai puluhan miliar rupiah. Saya menarik koper hitam besar itu keluar dari kamar. Pukul 08.00 pagi, di lantai bawah, suasana mulai terasa tegang. Ibu Ratna duduk angkuh di sofa, tangan kirinya tak henti-hentinya mengelus gelang berliannya, sesekali mengangkatnya untuk dilihat di bawah cahaya lampu. Ranti sibuk memotret pergelangan tangannya yang memakai Rolex untuk diunggah ke Facebook. Hanya Baskara yang menguap lebar, wajahnya kusut karena lapar. Sudah jam 8 pagi kok dapur masih dingin. Hari pertama, Lebaran malah tidur sampai siang. Dasar menantu, tidak berguna. Suara cempreng Ibu Ratna terdengar saat ia mendengar langkah kaki di tangga.
Namun, begitu saya turun dengan koper di tangan, semua keluhan itu sontak terdiam. Mereka bertiga membelalakan mata menatap saya, seolah saya adalah makhluk aneh. Ranti mengerjap, tergagap, "Kak, kakak mau kemana pakai baju begitu? Pagi-pagi lebaran mau fashion show? Sarapanku mana?" Baskara mengerutkan kening dengan kesal dan berdiri. "Kirana, kamu ini mau bikin drama apa lagi? Semalam bersih-bersih seadanya lalu kabur ke kamar. Pagi ini malah bawa koper pakai setelan kerja. Cepat ganti baju, lalu turun masak ketupat sayur. Sebentar lagi, jam 10 kerabat datang untuk silaturahmi." Saya melepaskan pegangan koper, melipat tangan di dada. Bibir saya membentuk senyum dingin. "Kalau kerabatmu datang, silakan kamu sendiri yang pakai sarung tangan seharga Rp11.000 itu untuk memasak. Saya tidak punya waktu. Kamu bicara sama suami seenaknya begitu? Hah?" Ibu Ratna menggebrak meja, gelang berliannya membentur kaca, dan menimbulkan bunyi yang menyakitkan. "Baskara itu banting tulang di luar cari uang untuk menghidupimu, membelikan hadiah yang pantas. Kamu tidak tahu berterima kasih, malah pasang aksi jadi nona besar? Banting tulang cari uang?" Saya melangkah perlahan ke arah meja, mengetukkan jari ke permukaan kaca. "Betul sekali, Bu. Putra ibu ini memang sangat banting tulang. Banting tulang menyembunyikan bonus 1,2 miliar dan sangat banting tulang mentransfer 5 juta setiap bulan untuk mantan pacarnya yang bernama Vina. Sementara itu, dia melemparkan 4 juta kepada saya untuk memberi makan 3 mulut di rumah Anda ini." Ruang keluarga seketika menjadi kaku. Baskara membeku, wajahnya pucat pasi. Ia mundur selangkah, matanya terbelalak panik. Kamu bicara ngawur apa? 1,2 miliar apa? Vina siapa?" Saya mengeluarkan setumpuk kertas A4 dari tas tangan saya, fotokopian rekening koran yang sudah saya salin semalam, dan melemparkannya tepat ke wajah Baskara. Lembaran-lembaran kertas putih itu beterbangan dan jatuh di lantai, tepat di depan mata Ibu Ratna dan Ranti. "Matamu yang buta atau aku yang buta? Hah, Baskara? Tanggal 25 Ramadan, 1,2 miliar masuk ke rekeningmu. Kamu mengeluh padaku perusahaan sedang sulit, bonus lebaran kecil, lalu kamu berakting menjadi anak berbakti dan kakak yang dermawan. Kamu berencana menelan semua uang itu untuk membiayai si Vina, kan?" Baskara dengan panik memungut kertas-kertas itu, tangannya gemetar. "Kirana, kenapa kamu menggeledah barang pribadiku? Kamu memata-mataiku? Aku tidak punya waktu luang sepertimu." Bentak saya dengan suara tajam, memotong pembelaannya yang menyedihkan. "Ini karena kamu terlalu bodoh, membuang ponsel lama dengan pesan yang belum dihapus di dasar lemari. Kamu menyebutku istri tua. Kamu bilang, aku bodoh banget, dikasih sarung tangan 15.000 juga diam saja. Baskara, kamu salah besar. Diamku semalam bukanlah karena pasrah, tapi untuk melihat sampai sejauh mana sandiwara murahanmu ini bisa berlanjut." Ranti langsung melompat, mencoba menyelamatkan muka kakaknya. "Kakak, jangan asal menuduh. Mas Baskara yang menghasilkan uang, dia mau kasih ke siapapun itu haknya. Setidaknya dia masih membelikan ibu gelang 800 juta, dan aku jam tangan 250 juta. Kakak yang numpang hidup ini, punya hak apa untuk menuntut?" Saya tertawa terbahak-bahak. Suara tawa yang getir menggema di seluruh ruang keluarga. Saya menatap tajam Ibu Ratna, yang sedang berusaha membela putranya, lalu beralih ke Ranti dengan tatapan kasihan. "Kalian sangat bangga, bukan?" Saya melangkah mendekati ibu mertua saya. "Bu, silakan peluk erat-erat gelang itu. Tapi ibu harus ingat, uang 1,2 miliar itu adalah harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan. Itu uang bersama, dan setiap bulan, 5 juta yang putra emas ibu berikan kepada wanita lain itu, juga berasal dari keringat dan air mata menantu, ibu yang berhemat dari uang sayur dan daging untuk menutupi pengeluaran. Saya sudah cukup bersabar." Ibu Ratna terdiam, wajahnya pucat. Dia mencoba membuka mulut untuk bicara, tapi tidak ada kata yang keluar. Baskara, melihat situasi tak terkendali, segera berlari ke arah saya, mencengkeram lengan saya dan merendahkan suaranya untuk membujuk. Air matanya mulai menggenang seperti yang pernah ia lakukan 3 tahun lalu. "Kirana, sayangku, aku salah, aku hilaf. Jangan buat keributan lagi. Hari ini kan lebaran, nanti tetangga dengar bisa jadi bahan tertawaan. Ada apa-apa?
Kita selesaikan di dalam rumah. Plak. Saya menampar wajah Baskara dengan sekuat tenaga. Telapak tangan saya terasa panas, dan pipi Baskara langsung memerah dengan bekas 5 jari. Tamparan itu begitu keras hingga ia terhuyung nyaris jatuh. Jauhkan tangan kotormu dari tubuhku. Desis saya, setiap kata penuh penekanan, mata saya dingin tanpa sedikit pun rasa kasihan. Jangan gunakan hari Lebaran untuk mengancamku. Mulai detik ini, hubungan kita selesai. Jangan harap aku akan melayani keluarga ini lagi sedetik pun. Saya berbalik, menggenggam erat gagang koper dan melangkah dengan angkuh keluar pintu. Kamu mau kemana? Kalau kamu melangkah keluar dari rumah ini, jangan pernah kembali. Dasar perempuan tidak tahu diuntung. Teriak Ibu Ratna dari belakang dengan histeris. Suara barang pecah terdengar saat Baskara panik dan menyenggol meja. Saya tidak menoleh. Pagi pertama Lebaran, langit Jakarta cerah dengan sinar matahari keemasan. Saya menghirup dalam-dalam udara segar kebebasan. Saya mengeluarkan ponsel dan memesan taksi. Permainan hukum sekarang baru benar-benar dimulai. Taksi melaju cepat di jalanan yang lengang di pagi hari pertama Lebaran. Jakarta hari ini terasa begitu tenang, berbanding terbalik dengan badai yang bergejolak di dalam hati saya. Udara sejuk pagi hari menyelinap masuk melalui celah jendela, meniup sisa-sisa terakhir kelemahan dalam diri saya. Mbak, pagi-pagi, Lebaran sudah mau kemana? Ziarah, ya? Tanya sopir taksi ramah melalui kaca spion, mencoba memecah kesunyian. Bukan, Pak. Saya mau mencari kembali diri saya, jawab saya dengan senyum tipis. Mata saya menatap gedung-gedung pencakar langit yang mulai tampak di depan. Mobil berhenti di lobi sebuah hotel bintang 5 paling mewah di kawasan Sudirman. Saya menarik koper hitam saya, melangkah lurus ke resepsionis, dan memesan kamar suite kelas tertinggi. Tarifnya 6 juta per malam, lebih besar dari uang yang harus saya hemat untuk biaya makan seluruh keluarga Baskara selama sebulan penuh. Saya membayar dengan kartu debit dari sisa tabungan saya semasa lajang tanpa ragu atau menyesal. Sudah saatnya saya menghargai dan mencintai diri sendiri. Saya tidak bisa membiarkan hidup saya direndahkan seperti sepasang sarung tangan seharga Rp15.000 tuh. Begitu masuk ke kamar, saya melempar koper ke samping sofa empuk dan segera mengeluarkan ponsel. Langkah pertama adalah mendapatkan kembali posisi saya. Saya tidak bisa berperang tanpa basis ekonomi yang kuat. Saya mencari nomor Pak Suryo di kontak, direktur utama perusahaan properti tempat saya dulu mengabdi. Menelepon di hari pertama Lebaran adalah hal yang tabu, tetapi bagi seorang gila kerja seperti Pak Suryo, waktu adalah uang. Setelah 3 dering, telepon diangkat. Suara serak Pak Suryo terdengar. Halo, Suryo di sini. Siapa ini yang menelepon pagi-pagi Lebaran begini? Selamat pagi Pak, saya Kirana. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Semoga Bapak sukses selalu, proyeknya lancar jaya, sapa saya dengan suara mantap, mempertahankan gaya seorang manajer proyek 3 tahun lalu. Pak Suryo terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Wah, Kirana, angin apa yang membawa manajer besi saya ini menelepon mengucapkan selamat Lebaran pada bos lamanya? Jangan bilang, kamu sudah bosan, di rumah cuma mengurus dapur. Tebakan Bapak selalu tepat. Saya baru saja selesai membersihkan sampah di rumah. Sepertinya sebentar lagi saya butuh pekerjaan untuk mengasah kembali cakar saya. Apa masih ada tempat untuk saya, Pak? Di seberang sana hening sejenak, terdengar suara kertas dibolak-balik. Ketika Pak Suryo kembali bicara, nada bercandanya telah berganti dengan keseriusan seorang pebisnis ulung. Kamu sudah berhenti 3 tahun, pasar sudah banyak berubah, tidak semudah dulu. Tapi saya tidak pernah lupa kepala dinginmu saat mengambil alih proyek di kawasan timur dulu. Kebetulan sekali, saya punya proyek resor di pinggir kota yang sedang macet parah pendanaannya. Direktur investasinya baru saja mengundurkan diri sebelum Lebaran. Kalau kamu bisa membereskan kekacauan ini, kursi direktur investasi itu akan jadi milikmu. Pagi hari keempat setelah Lebaran, Bapak ada di kantor? Tanya saya balik dengan tenang. Ada. Hari keempat, kantor kami sudah mulai aktif. Baik. Tepat jam 8 pagi hari keempat, saya akan meletakkan rencana penyelamatan proyek itu di meja Bapak. Kalau Bapak setuju, saya langsung bekerja. Kalau tidak, anggap saja saya datang untuk silaturahmi awal tahun. Pak Suryo tertawa lepas,
penuh semangat. Bagus, saya suka sekali ketegasan seperti ini. Saya tunggu kabar baik darimu. Setelah menutup telepon, saya menghela napas lega. Langkah pertama telah selesai. Saya sudah memiliki pijakan finansial yang kuat, sebuah panggung yang sempurna untuk kembali ke dunia bisnis yang kejam. Namun, untuk menghukum suami brengsek itu, uang saja tidak cukup. Saya harus menggunakan senjata paling tajam, hukum. Saya mengeluarkan rekening koran dan ponsel lama Baskara, menatanya di atas meja kaca. Saya menekan nomor Budian, seorang pengacara spesialis hukum keluarga paling disegani di ibu kota, yang pernah membantu klien VIP saya memenangkan seluruh asetnya setelah bercerai. Budian, saya Kirana. Mungkin agak merepotkan membuka tahun baru dengan kasus perceraian sengketa harta, tapi skalanya beberapa miliar dengan tingkat kerumitan tinggi. Ibu mau terima? Budian, yang tadinya menguap saat mengangkat telepon, langsung terdengar serius begitu mendengar kata kasus, Kirana yang dari properti itu, kan? Kamu mau cerai? Coba ceritakan. Suamimu bikin ulah apa sampai kamu harus bertindak di hari pertama lebaran? Penggelapan aset bersama selama masa perkawinan, perselingkuhan, dan membiayai wanita simpanan dengan uang bersama, saya merinci setiap tuduhan dengan jelas. Dia baru saja menerima bonus lebaran 1,2 miliar, diam-diam menarik tunai 1,05 miliar, untuk membeli perhiasan palsu bagi ibu dan adiknya, demi mengelabui saya. Uang tunai aslinya dia simpan di mana saya belum tahu. Selain itu, setiap bulan tanggal 5, dia rutin mentransfer 5 juta untuk mantan pacarnya bernama Vina. Saya punya salinan lengkap rekening koran dan bukti pesan teks yang mengonfirmasi rencananya membeli barang palsu dan pengakuannya membiayai simpanannya. Wah, licik juga orang ini, tapi kurang cerdas. Suara Budian terdengar tajam. Bukti yang kamu pegang adalah keuntungan mutlak di pengadilan. Tapi sekarang kan masih libur lebaran, pengadilan dan bank tidak beroperasi. Bagaimana kamu bisa meminta pemblokiran rekening sekarang? Itulah kenapa saya butuh ibu, seringai saya. Dia seorang manajer pemasaran, pasti ada transaksi dengan mitra bisnis selama hari libur. Tolong siapkan segera surat permohonan penerapan tindakan darurat sementara untuk diajukan ke pengadilan begitu hari kerja pertama dimulai, meminta pemblokiran seluruh rekening banknya dan larangan pengalihan aset. Tapi saya ingin memberikan tekanan psikologis sekarang juga. Maksudmu? Tanya Budian penasaran. Rekeningnya ada di salah satu bank swasta besar, dan direktur cabang bank itu adalah teman baik ibu, kan? Saya tidak meminta pemblokiran sesuai hukum sekarang karena tidak mungkin. Tapi bisakah ibu memberi sinyal ke pihak bank, menggunakan alasan dugaan penipuan atau sengketa darurat untuk membekukan sementara aktivitas penarikan tunai dan transfernya selama beberapa hari lebaran ini? Ibu tahu kan, bank punya peraturan internal untuk mitigasi risiko. Cukup dengan adanya laporan transaksi mencurigakan, mereka berhak untuk campur tangan. Budian terdiam beberapa detik untuk berpikir, lalu menjawab dengan tegas. Agak sedikit melanggar aturan, tapi dengan rekening koran dan bukti pesan yang jelas, saya akan segera mengirimkan email pengaduan darurat ke bagian manajemen risiko bank, melaporkan dugaan penggelapan aset dalam sengketa, lengkap dengan bukti. Demi keamanan, bank akan secara otomatis mengunci transaksi dua arah untuk verifikasi hingga hari kelima setelah lebaran. Suamimu tidak akan bisa menarik atau mentransfer sepeser pun. Luar biasa. Tambahan lagi, tolong buatkan juga gugatan tambahan yang menuntut dia dan selingkuhannya untuk mengembalikan seluruh uang yang diam-diam mereka berikan satu sama lain selama 3 tahun. 5 juta sebulan, 36 bulan, totalnya 180 juta. Saya ingin menuntut kembali semuanya, tidak kurang sepeser pun. Kamu benar-benar singa betina yang terbangun. Kirana. Puji Budian sambil tertawa di telepon. Kirim semua foto bukti ke email saya sekarang. Sore ini juga bank akan menerima laporan darurat itu. Untuk surat-surat gugatan, setelah lebaran kita bertemu untuk tanda tangan. Saya menutup telepon dan bersandar di sofa empuk. Jam di dinding menunjukkan tepat pukul 10.00 pagi. Saat ini, rumah Ibu Ratna pasti sedang ramai menyambut kerabat yang datang bersilaturahmi. Baskara pasti sedang berjalan dengan angkuh mengenakan kemeja mahalnya yang baru. Sombong bersiap menarik lembaran-lembaran uang polimer baru untuk dibagikan sebagai salam tempel demi memamerkan kekayaan dan kesuksesannya. Tapi, Baskara, skenariomu sudah resmi berakhir di sini.
Saya menuang segelas anggur merah untuk diri saya sendiri dari minibar di kamar hotel. Seteguk anggur terasa sedikit kelat di ujung lidah, lalu berubah menjadi manis yang menyebar di seluruh mulut. Langkah hukum pertama telah dilancarkan dengan tajam. Sebuah perangkap sempurna tanpa jalan keluar telah dipasang. Mari kita lihat, ketika rekening banknya melaporkan kegagalan transaksi, bagaimana sang manajer pemasaran terhormat itu akan mempertahankan citra sultan yang susah payah ia bangun di hadapan keluarga besarnya hari ini. Permainan baru saja dimulai. Tepat pukul 08.00 pagi di hari keempat setelah Lebaran, saat sisa-sisa suasana liburan masih terasa di sudut-sudut kota Jakarta, saya melangkah masuk ke lobi kantor pusat perusahaan properti milik Pak Suryo. Tidak ada lagi penampilan kumal seorang ibu rumah tangga. Saya mengenakan setelan abu-abu yang elegan, rambut disanggul tinggi, dan di bawah lengan saya terkepit sebuah map berisi rencana detail yang saya kerjakan tanpa tidur selama 3 malam di hotel. Kantor Direktur Utama sunyi. Pak Suryo, yang duduk di balik meja kayu jati, sedikit mengangkat alisnya saat melihat saya membuka pintu tepat waktu, tidak lebih dan tidak kurang 1 menit pun. Tanpa basa-basi, saya langsung membentangkan peta perencanaan dan laporan keuangan di atas mejanya. Proyek resor di pinggiran kota ini sekarat bukan karena kekurangan modal, Pak, tapi karena sejak awal salah total dalam menentukan segmentasi pasar. Saya memulai dengan lugas. Jari saya menunjuk langsung pada celah dalam peta perencanaan. Bapak menggelontorkan ratusan miliar untuk membangun villa-villa super mewah. Sementara infrastruktur transportasi di area itu belum memadai dan fasilitas internalnya minim. Tamu super kaya tidak akan datang, sementara kelas menengah tidak akan mampu menjangkaunya. Wajar jika arus kasnya macet. Pak Suryo melipat tangannya, tatapannya setajam pisau. Jadi, menurutmu, bagaimana solusinya? Bongkar dan bangun ulang? Tidak perlu membongkar satu bata pun, saya mengetukkan pulpen ke meja. Kita pecah fungsinya. 30 unit villa di bagian terluar kita ubah menjadi model homestay premium untuk disewakan jangka pendek. Menargetkan langsung segmen keluarga muda di Jakarta yang ingin lari dari polusi di akhir pekan. Secara bersamaan, kita gandeng operator manajemen internasional untuk mendongkrak nilai merek. Kita gunakan kontrak komitmen bagi hasil itu sebagai jaminan ke bank untuk membuka kembali keran pendanaan. Bapak cukup beri saya wewenang penuh atas tim penjualan dan anggaran pemasaran selama 1 kuartal, saya akan mengisi 50% dari unit yang kosong. 2 jam berikutnya adalah pertarungan adu argumen yang sengit. Saya membantah setiap angka, membedah setiap risiko yang diajukan Pak Suryo dengan pengalaman dan kepala dingin seorang yang sudah tidak punya apa-apa lagi untuk ditakuti. Tepat pukul 10.15, Pak Suryo tertawa terbahak-bahak dan menggebrak meja, membuat cangkir tehnya bergetar. Luar biasa. 3 tahun di rumah mengurus dapur ternyata tidak menumpulkan cakarmu. Kursi direktur investasi ini memang terlahir untuk menunggumu. Siang ini bagian HRD akan mengirimkan surat pengangkatan. Hari ke-6 setelah Lebaran, kamu mulai bekerja. Gaji pokok 60 juta ditambah persentase dari proyek. Selamat datang kembali, Direktur Kirana. Saya melangkah keluar dari ruangan Pak Suryo, memegang surat keputusan dengan tanda tangan merah yang masih basah. Sinar matahari pagi menembus kaca, menghangatkan setiap sel di tubuh saya. Langkah karier telah selesai, sekarang saatnya kembali ke permainan psikologis yang tertunda. Saya mampir ke kafe mewah di lobi gedung, memesan segelas americano dingin, dan dengan perlahan menekan nomor Baskara di ponsel. Telepon di seberang sana diangkat hanya setelah setengah dering. Sebuah raungan penuh amarah dan kehilangan kendali langsung menghantam gendang telinga saya. Kirana, apa yang sudah kamu lakukan pada rekening bankku? Kamu sudah keterlaluan. Saya menyeruput seteguk kopi pahit, menjawab dengan santai. Kenapa? Sang manajer pemasaran, beberapa hari Lebaran jadi Sultan Bokek pasti melelahkan sekali, ya? Kamu masih berani menyindir? Suara Baskara bergetar karena marah. Pagi hari pertama Lebaran aku membawa ibu pulang kampung untuk silaturahmi, mau tarik tunai untuk kasih salam tempel ke keponakan-keponakanku biar kelihatan punya muka, tapi kartu ATM-nya ditolak. Aku telepon dan maki-maki call center, mereka bilang rekeningku dicurigai berisiko penggelapan aset, jadi diblokir total. Selama Lebaran ini aku harus sembunyi seperti pengecut, malu setengah mati di depan seluruh keluarga.
Apa kamu sudah puas? Berapa harga dirimu itu? Saya tertawa sinis. Apakah seharga gelang berlian 800 juta dan Rolex 250 juta yang sedang dipakai ibu dan adikmu? Aku menelepon hanya untuk memberitahu keluargamu satu kabar gembira. Aku baru saja mengajukan permohonan ke pihak berwenang untuk membekukan aset bersama, sekaligus melaporkan tindakan penggelapan aset yang kamu lakukan. Mungkin sore ini atau besok, petugas akan datang ke rumah untuk menyita 2 barang mewah itu untuk diamankan dan dinilai harganya. Apa? Kamu sudah gila? Sita apa? Baskara panik hingga suaranya pecah. Dari telepon, saya bisa mendengar dengan jelas suara Ibu Ratna yang cempreng dan gemetar. Apa? Dia berani lapor polisi untuk menyita gelang emasku? Baskara, kamu dan istrimu itu memang brengsek. Akan kubuat perhitungan dengan menantu kurang ajar ini. Saya tertawa kecil, mengetukkan kuku ke meja. Bu, simpan saja tenaganya untuk menyambut petugas nanti. Tapi begini, Mas Baskara, apakah kamu berniat memberitahu ibu dan adikmu kebenarannya sebelum petugas datang? Bahwa gelang 800 juta itu sebenarnya hanya perhiasan imitasi berlapis emas yang dibeli di pasar gelap, dan Rolex 250 juta milik Ranti itu hanya barang KW kelas 3 yang akan mati mesinnya jika kena air? Di seberang sana hening selama 3 detik, begitu sunyi hingga saya bisa mendengar napasnya yang tersengal. Kemudian, sebuah jeritan merobek gendang telinga. Itu suara Ranti. Mas, apa yang dia katakan? Barang KW? Pantas saja kemarin waktu kena tumpahan kuah opor sedikit, kacanya langsung buram. Temanku bahkan senyum-senyum sinis saat melihatnya. Kamu beli barang palsu untuk menipuku? Kamu beli barang palsu untuk menipu ibumu, Baskara? Suara Ibu Ratna berubah serak dan pecah. Ya Tuhan, kemarin aku pamer ke rumah Bu RT, dia pegang-pegang lalu bilang kok berliannya butek seperti kaca. Aku malah memaki dia karena kuanggap iri. Ya ampun. Malunya aku mau ditaruh di mana, Baskara? Terdengar suara perang. Sepertinya Ranti baru saja melempar vas bunga atau gelas karena marah. Ibu? Ranti. Diam kalian semua. Teriak Baskara frustrasi di tengah kekacauan. Lalu ia kembali ke telepon, mendesis setiap kata seolah terpojok. Kirana, apa kamu mau membunuhku? Kamu sudah baca pesannya, kamu tahu itu barang palsu, nilainya tidak sampai 15 juta. Untuk apa kamu lapor petugas untuk menyitanya? Sengaja mau mempermalukan keluarga kami? Kamu salah. Aku tidak mengancam. Suara saya menjadi dingin dan tegas. Dalam laporan, saya menyatakan berdasarkan rekening koran bahwa kamu telah menarik tunai 1,05 miliar untuk membeli perhiasan. Buktinya hitam di atas putih. Jika petugas datang menyita barang bukti dan menemukan itu hanya barang palsu senilai 15 juta, silakan kamu siapkan penjelasan di mana kamu menyembunyikan sisa 1,035 miliar itu. Tuduhan penggelapan aset dalam masa perkawinan, ditambah dengan potensi penipuan. Pengacaraku akan memastikan kamu mendekam di penjara cukup lama. Selamat menikmati sisa hari lebaranmu. Semoga berkah. Saya langsung mematikan telepon. Suara tut 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 yang panjang terdengar seperti lonceng kematian bagi kepalsuan keluarga mereka. Lapisan kemewahan terakhir telah terkoyak, yang tersisa hanyalah keserakahan dan kebodohan. Dan orang ketiga itu, sebentar lagi juga akan naik ke panggung. Hari ke-6 setelah Lebaran, suasana di perusahaan properti sudah kembali ramai dengan ucapan selamat awal tahun. Duduk di ruang kerja pribadi dengan plakat direktur investasi yang masih berbau kayu baru, saya dengan cepat menandatangani beberapa berkas proyek lalu melirik jam. Pukul 12.15 siang. Sudah waktunya membersihkan sampah terakhir. Saya mengambil tas dan dengan santai berjalan turun ke kafe mewah di lantai dasar gedung. Pukul 12.30 siang, sesosok wanita ramping dengan parfum murah yang menyengat mendorong pintu kaca dan masuk. Vina, mantan kekasih Baskara, tahun ini berusia 26 tahun. Dia berpakaian modis dengan gaun bodycon merah ketat, mantel yang disampirkan seadanya, dan menenteng tas tangan merek tiruan yang kentara. Dia menyapukan pandangan ke seluruh kafe, matanya bertemu dengan saya di sudut yang agak tersembunyi, lalu dengan angkuh melangkah mendekat. Kamu panggil aku ke sini mau apa? Melabrak? Kamu mau menangis dan berlutut memohon padaku untuk melepaskan suamimu? Vina menarik kursi dan duduk dengan kasar,
menyilangkan kakinya. Nada suaranya congkak seolah berada di atas angin. Saya dengan tenang mengaduk teh saya, sikap saya santai seperti orang yang mengendalikan papan catur. Saya mendorong menu ke arahnya, tersenyum tipis. Mau minum apa? Pesan saja, aku yang traktir. Melabrak? Kamu terlalu meninggikan dirimu, atau mungkin terlalu melebih-lebihkan nilai seorang Baskara. Aku memanggilmu ke sini untuk urusan bisnis. Tepatnya, untuk menagih utang sebesar 180 juta rupiah yang sedang kamu pegang. Vina terlonjak, alisnya yang tipis mengerut. Dia tertawa sinis. Kamu gila? Utang apa? Uang yang Mas Baskara kasih itu uang sayang. Kamu tidak bisa menjaga suamimu sendiri, salahkan dirimu yang sudah tua dan kusam, cuma bisa cuci piring di rumah. Masih punya muka mau menagih uang? Dasar perempuan naif yang tidak tahu diri. Saya tidak terburu-buru menjawab. Dengan perlahan, saya membuka tas tangan edisi terbatas saya, mengeluarkan setumpuk dokumen yang telah disiapkan, dan melemparkannya ke atas meja kaca. Tua atau kusam, nama saya yang tercantum di buku nikah. Sedangkan kamu, di mata Baskara sebenarnya hanya mainan murah yang diberi sedikit uang receh tapi sudah merasa seperti ratu. Saya membuka lembaran rekening koran yang sudah ditandai dengan stabilo kuning cerah. Lihat ini baik-baik, nona muda. Setiap bulan, tepat tanggal 5, Baskara mentransfer ke rekeningmu hanya 5 juta rupiah. Selama 3 tahun, 36 bulan, totalnya 180 juta. Kamu tahu uang 5 juta itu dari mana? Itu dari keringat dan air mataku, dari hasil aku berhemat, memotong uang belanja bulanan 4 juta yang dia berikan. Vina menatap rekening koran itu, raut wajahnya sedikit berubah, tapi dia masih berusaha membantah. Terus kenapa? Dia sayang padaku, kasihan aku susah, makanya dia kasih uang jajan. Kamu iri? Awal tahun ini dia dapat bonus besar. Setelah lebaran dia janji akan membelikanku motor matic baru. 150 juta, loh. Kamu yang cuma berkutat di dapur mana paham rasanya dimanja dan disayang laki-laki? Saya tertawa terbahak-bahak. Suara tawa saya yang jernih, namun dingin membuat beberapa tamu di meja sebelah menoleh. Dimanja? Kamu lebih bodoh dan delusional dari yang aku kira. Saya menyodorkan salinan tangkapan layar pesan dari ponsel lama Baskara. Baca sendiri percakapan ini. Baskara sendiri yang mengirim pesan ini padamu tanggal 29 Ramadan, kan? Mata Vina terpaku pada tulisan di kertas itu, pesan yang terpampang jelas. Aku sisihkan 150 juta buat kamu, nanti setelah lebaran kita ganti motor matic baru ya. Uang yang banyak aku belikan emas palsu sama jam tangan KW di pasar gelap buat nyenengin si ibu sama adikku, sekalian buat mengelabui si istri tua di rumah. Setelah membaca, wajahnya memerah karena merasa menang. Dia menyeringai. Nah, baca sendiri biar matamu terbuka. Dia membeli barang palsu murah untuk ibu kandung dan adiknya, tapi menyisihkan uang asli untuk membelikanku motor. Antara aku dan keluargamu, siapa yang lebih penting? Bodoh. Saya mengetuk buku jari saya dengan keras di atas meja, suara tajam itu menghantam gendang telinganya, memutus total delusinya yang konyol. Kamu hanya melihat kue di angan-angan sebesar 150 juta, tapi tidak bertanya kemana sisa 1,2 miliar bonusnya? Dia menipu seluruh keluarganya dengan barang rongsokan seharga 15 juta, menipuku dengan sarung tangan 15.000, lalu memberimu beberapa juta uang receh dengan janji kosong. Sementara miliaran uang aslinya dia telan sendiri. Coba gunakan otakmu yang dangkal itu untuk berpikir. Seorang berdarah dingin dan licik yang menipu ibu kandung dan istrinya sendiri seperti Baskara, apa benar-benar akan mengeluarkan 150 juta tunai untuk membelikanmu motor? Vina terdiam, matanya yang licik mulai berputar, menunjukkan kepanikan yang luar biasa. Kata-kata saya seperti sember air es yang disiramkan ke wajahnya, membangkitkan naluri pragmatis dalam dirinya. Aku beritahu satu fakta lagi, saya mencondongkan tubuh, merendahkan suara dengan nada mengancam. Rekening Bank Baskara sudah kubuat dibekukan sejak pagi hari pertama lebaran. Dia tidak bisa menarik sepeser pun. Dia sedang terlilit utang dan dimaki-maki oleh ibu dan adiknya karena skandal barang palsu. Motor 150 jutamu itu, silakan terus diimpikan saja. Vina dengan panik mengambil ponselnya, buru-buru menekan nomor Baskara, tangannya yang memakai kuku palsu gemetar hebat. Loudspeaker dinyalakan, suara nada sambung yang dingin terdengar.
nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Wajah Vina berubah dari merah padam menjadi putih pucat. Dia menggigit bibir bawahnya, menatap saya dengan panik. Tanpa memberinya waktu untuk berpikir, saya dengan tenang mengeluarkan kertas terakhir. Surat gugatan perdata yang telah ditandatangani dan dicap oleh kantor pengacara. Ini baru hadiah lebaran yang sesungguhnya. Menurut pasal 35 Undang-Undang Perkawinan, penghasilan Baskara selama masa perkawinan adalah harta bersama. Tindakannya mentransfer 180 juta kepadamu secara diam-diam selama 3 tahun tanpa persetujuan saya adalah tindakan penggelapan aset yang melanggar hukum. Pengacaraku sudah menyelesaikan berkasnya. Aku memberimu 2 pilihan. Saya mengangkat 2 jari, tatapan saya setajam belati, menusuk langsung ke dalam ketakutan si orang ketiga. Pilihan pertama, aku ajukan gugatan ini ke pengadilan. Kamu akan dipanggil. Pihak berwenang akan menyelidiki aliran danamu. Seluruh rekening bankmu akan dibekukan darurat. Perusahaan tempatmu bekerja, teman-temanmu, tetanggamu, dan bahkan orang tuamu di kampung akan menerima salinan lengkap bukti bahwa kamu adalah pelakor, menggerogoti uang keluarga orang lain. Dengan bukti sejelas ini, kamu pikir kamu masih bisa hidup dan cari makan di Jakarta? Vina terengah-engah, kedua tangannya mencengkeram tepi meja, dadanya naik turun. Kakak jangan mengancam saya. Saya tidak tahu hukum, saya tidak tahu itu uang bersama. Dia memberi, ya saya terima. Bagaimana saya bisa tahu? Hukum tidak mendengar pembelaan bodoh seperti itu. Bentak saya, sepenuhnya menguasai psikologinya. Pengadilan hanya melihat bukti, dan bukti yang kupegang cukup untuk menenggelamkanmu ke dasar lumpur. Saya sengaja berhenti sejenak, lalu memberikan satu-satunya pelampung penyelamat. Pilihan kedua, kembalikan seluruh 180 juta itu ke rekeningku, sekarang juga. Sekaligus, tanda tangani surat pernyataan ini yang mengonfirmasi bahwa Baskara diam-diam menggunakan uang bersama untuk membiayaimu, dan kamu setuju untuk menjadi saksi di pengadilan melawannya jika aku meminta. Jika kamu melakukannya, aku akan menarik gugatan. Anggap saja kamu juga hanya korban yang dimanfaatkan oleh bajingan itu. Uang yang kamu dapat dari laki-laki lain aku tidak peduli. Tapi uang hasil keringatku, kamu harus muntahkan semuanya. Tidak kurang 1 sen pun. Pertahanan Vina runtuh total. Sifat aslinya yang materialistis, yang mendekati Baskara hanya demi beberapa lembar uang, langsung muncul. Mengetahui Baskara sudah bangkrut dan terancam penjara, kecerdikan liciknya segera mengambil alih. Dia tahu tabungannya dari berbagai sumber akan lenyap jika rekeningnya dibekukan untuk penyelidikan. Saya akan kembalikan. Saya akan kembalikan ke kakak. Tapi kakak harus janji akan menarik gugatan, dan sama sekali tidak membesar-besarkan masalah ini ke media sosial atau kantor saya. Vina tergagap, buru-buru membuka aplikasi mobile banking di ponselnya dengan tangan gemetar. Saya pebisnis, saya pegang janji saya, transfer sekarang. 3 menit yang menegangkan berlalu. Layar ponsel saya menyala, notifikasi pesan masuk. Ting. Saldo rekening bertambah Rp180.000. Saya mendorong surat pernyataan dan pulpen ke seberang meja. Vina dengan menahan geram membubuhkan tanda tangannya dengan cepat, lalu berdiri, menyambar tas KW-nya dan lari tunggang-langgang keluar dari kafe, seolah dikejar hantu. Saya menyeringai, dengan hati-hati meniup agar tinta tanda tangannya kering, lalu melipat kertas itu dan memasukkannya ke dalam tas. Orang ketiga yang sombong itu pada akhirnya hanyalah pion rendahan yang delusinya hancur hanya dengan 1 serangan telak. Uang saya telah kembali ke kantong saya. Adapun Baskara, pengkhianatan dari kekasih kecilnya ini, pasti akan menjadi tusukan mematikan yang secara resmi menenggelamkan keluarganya lebih dalam, ke dalam badai kehancuran tanpa jalan keluar. Hari ke-7 setelah Lebaran, kehidupan di ibu kota kembali sibuk setelah libur panjang. Duduk di ruang direktur investasi, sambil menyeruput kopi hitam tanpa gula dan memeriksa kemajuan kontrak baru, layar ponsel saya terus berkedip. Puluhan pesan dari teman dan kolega lama masuk bertubi-tubi. Kirana, cepat lihat media sosial. Adik iparmu sedang mengulitimu habis-habisan di grup Facebook. Pesan dari Rina, sahabat karib saya, langsung terpampang di layar. Saya dengan tenang membuka Facebook. Yang pertama saya lihat adalah postingan penuh air mata dari Ranti di sebuah grup dengan lebih dari 2 juta anggota. Dilampirkan foto Ibu Ratna, yang terbaring lemah, dengan infus di rumah sakit,
dan sebuah foto kandid saya sedang menarik koper keluar dari hotel bintang 5. Judulnya ditulis dengan huruf kapital yang penuh kebencian. Sisi gelap menantu kejam yang kabur membawa uang, membiarkan ibu mertua terkena stroke sekarat. Dalam postingan itu, Ranti berperan sebagai adik yang malang, menangis, dan bercerita bagaimana selama 3 tahun keluarganya telah menampung dan menghidupi seorang kakak ipar pemalas yang hanya menumpang hidup. Dia menuduh saya, pada hari pertama Lebaran telah menguras tabungan suaminya, memblokir semua rekening bank, lalu lari dengan seorang pria kaya ke hotel bintang 5 untuk bersenang-senang. Di akhir postingannya, dia tak lupa memaki saya sebagai perempuan tak tahu balas budi yang mendorong ibu mertuanya hingga terkena serangan jantung dan stroke, harus dirawat di rumah sakit tanpa sekalipun dijenguk. Hanya dalam 2 jam, postingan itu menarik puluhan ribu interaksi. Netizen, dengan rasa ingin tahu dan sifat mudah terhasut, berbondong-bondong menghujat saya. Ribuan komentar caci maki menuntut untuk melacak informasi pribadi dan tempat kerja saya untuk memberi pelajaran. Ranti bahkan dengan berapi-api berkomentar lagi, perempuan seperti ini harus diboikot dari masyarakat. Suaminya banting tulang cari uang miliaran, tapi dia malah menindas seluruh keluarga. Saya membaca sekilas, bibir saya membentuk senyum dingin. Bocah tetaplah bocah. Ranti tanpa sadar telah menyerahkan kepalanya sendiri, memberikan saya senjata pamungkas untuk menghancurkan kepalsuan keluarganya. Saya tidak terburu-buru melakukan klarifikasi atau berdebat di kolom komentar. Saya membuka aplikasi catatan, dengan perlahan menyusun sebuah tulisan di halaman pribadi saya, mengaturnya ke mode publik, dan menandai langsung akun Facebook Baskara dan Ranti. Judulnya singkat namun berbobot seperti batu besar. Sarung tangan 15.000 dan 3 tahun masa muda seorang istri. Selamat siang, netizen. Saya Kirana, perempuan yang sedang dicap sebagai menantu kejam dalam postingan Ranti. Saya tidak pandai bercerita sambil menangis. Saya seorang pebisnis, terbiasa bicara dengan bukti dan angka. Mari kita lihat bagaimana suami pencari uang miliaran dan keluarga terhormat itu memperlakukan saya. Tepat di bawahnya, saya melampirkan serangkaian bukti foto yang telah saya siapkan dengan matang. Foto pertama. Lembaran rekening koran yang menunjukkan dengan jelas bonus 1,2 miliar, diletakkan berdampingan dengan sepasang sarung tangan karet kuning seharga Rp15.000. Foto kedua. Surat keterangan penilaian dari toko emas dan toko jam tangan dengan stempel merah, mengonfirmasi bahwa gelang dan jam Rolex yang dibeli Baskara untuk ibu dan adiknya hanyalah perhiasan imitasi dan barang tiruan dengan total nilai tak sampai 15 juta. Foto ketiga. Seluruh tangkapan layar percakapan antara Baskara dan Vina, di mana ia dengan pongah menyebut ibu dan adiknya bodoh dan mudah ditipu, menyebut istrinya si tua yang numpang hidup, dan dengan jelas merencanakan menyimpan uang untuk membeli motor bagi selingkuhannya. Foto keempat. Surat pernyataan dengan tanda tangan basah dan cap jempol dari Vina, yang mengakui telah menerima Rp180 juta hasil penggelapan dari aset bersama suami istri, beserta bukti transfer saat ia mengembalikan uang tersebut. Saya menutup postingan itu dengan sebuah kalimat tegas. Rekening dibekukan atas permintaan darurat dari pengacara saya untuk mencegah tindakan penggelapan aset untuk membiayai selingkuhan. Ibu mertua saya terkena stroke karena syok mengetahui putra emasnya menipunya dengan emas palsu. Jangan gunakan topeng keluarga untuk memaksa seorang perempuan berkorban bagi mereka yang tidak punya martabat. Hukum dan pengadilan yang akan memberikan jawaban akhir. Hanya 15 menit setelah saya menekan tombol publikasikan, situasi di media sosial berbalik 180 derajat. Kekuatan bukti yang tak terbantahkan menghancurkan semua tuduhan kosong Ranti. Puluhan ribu orang berbalik arah. Kemarahan massa langsung menghantam Baskara dan Ranti. Berbagai komentar sinis membanjiri halaman Ranti. Ternyata si adik yang pamer Rolex KW, ketahuan jadi malu lalu gigit balik. Kakak yang luar biasa, menipu ibu sendiri dengan emas palsu sampai stroke. Sampah, salut buat si istri. Otak manajer proyek memang beda, serangannya penuh perhitungan dan mematikan. Bukti rekening koran langsung membungkam kaum pansos. Setengah jam kemudian, Ranti panik hingga buru-buru menghapus postingan fitnahnya dan mengunci akun Facebooknya. Tapi sudah terlambat. Ribuan tangkapan layar telah tersebar dengan cepat di berbagai forum.
Rasa malu dan aib mereka kini telah dipertontonkan kepada seluruh dunia. Tepat pada saat itu, ponsel saya bergetar. Panggilan masuk dari Baskara. Kali ini, tidak ada lagi suara gedoran pintu atau teriakan. Suaranya terdengar lirih, gemetar, dan penuh ketakutan. Kirana. Ampuni aku. Kamu benar-benar sudah menghancurkanku. Saya bersandar di kursi. Nada suara saya datar tanpa emosi. Kenapa? Sang manajer pemasaran tidak tahan dengan tekanan publik, baru sebentar viral di internet sudah menyerah? Bukan hanya media sosial. Ia terengah-engah, suaranya seperti tercekat di tenggorokan. Postinganmu. Jajaran direksi di kantorku sudah membacanya semua. Tadi bagian HRD dan tim investigasi internal baru saja memanggilku. Mereka menemukan bahwa uang 1,2 miliar itu bukan bonus resmi dari perusahaan. Mereka melacak jejaknya. Aku berkolusi dengan kontraktor untuk membuat laporan palsu demi menilep uang komisi proyek seluruh tim pemasaran. Saya tersenyum tipis. Tepat seperti yang saya duga. Dengan karakternya yang serakah dan picik, Baskara tidak akan pernah memiliki kapasitas untuk menerima bonus resmi sebesar itu. Direktur baru saja menandatangani surat skorsing untukku. Baskara terisak, air mata penyesalan dari seorang yang sudah di ujung tanduk. Rekening dibekukan olehmu, investasi kripto anjlok dan habis total, ibu di rumah sakit. Sekarang pekerjaan dan harga diriku juga hilang. Jajaran direksi sedang menyiapkan berkas untuk diserahkan ke pihak kepolisian atas tuduhan penggelapan aset perusahaan. Kirana, demi hubungan kita selama 3 tahun, tolong buat klarifikasi di internet. Bilang saja itu semua hanya salah paham. Aku mohon, aku bersujud padamu. Salah paham? Saya memotongnya. Nada suara saya setajam silet, mengiris setiap pembelaannya yang menyedihkan. Sepasang sarung tangan 1.015.000 itu apakah salah paham? 3 tahun masa mudaku kuhabiskan dengan uang belanja 4 juta, berhemat setiap rupiah agar kamu bisa mengambil uang itu untuk membiayai simpananmu? Apakah itu salah paham? Pengorbananku yang kalian injak-injak dan cemooh, apakah itu salah paham? Baskara, hukum karma tidak pernah salah alamat. Jalan hidupmu, kamu sendiri yang menghancurkannya. Siapkan dirimu untuk menghadapi pengadilan. Tanpa memberinya kesempatan untuk memohon lagi, saya menekan tombol merah dan memblokir nomornya. Di luar, matahari musim semi masih bersinar cerah menembus jendela kaca kantor. Semua sampah telah dibersihkan. Sang pengkhianat telah resmi dilucuti topengnya, hancur lebur, kehilangan segalanya mulai dari uang, karier, hingga martabat. Sekarang, tinggal satu langkah terakhir di meja perundingan perceraian untuk menutup tuntas babak tergelap dalam hidup saya dan membuka lembaran baru yang penuh kebebasan dan kebanggaan. Tepat di pertengahan bulan Syawal, 2 minggu setelah gempa yang menghancurkan topeng kemewahan keluarga Baskara, saya duduk dengan tenang di ruang rapat VIP kantor pengacara Budian, menikmati secangkir teh jahe hangat. Semua dokumen, berkas gugatan, dan surat perjanjian telah tertata rapi di atas meja kaca. Pintu ruangan terbuka pelan. Budian masuk, diikuti oleh 3 sosok yang tampak begitu kuyu hingga sulit dikenali. Baskara mendorong kursi roda. Di atasnya duduk Ibu Ratna, separuh wajahnya masih sedikit kaku, sisa dari serangan stroke mendadak di hari Lebaran. Ranti berjalan paling belakang, menunduk dalam-dalam. Tak ada lagi sisa-sisa kesombongan seorang putri manja penggemar barang bermerek yang pernah menghina saya. Baskara terlihat sangat menyedihkan. Rambutnya acak-acakan, janggut dan kumisnya tak terurus, matanya cekung dan merah karena kurang tidur. Setelan mahal yang ia kenakan dengan angku di malam takbiran kini berganti dengan jaket lusuh yang kusut. Begitu melihat saya, Ibu Ratna dengan gemetar menangkupkan kedua tangannya, air mata keruh mengalir di pipi keriputnya. Suaranya pelo dan tidak jelas. Kirana. Ibu minta maaf, ibu sudah tua, pikun. Ibu salah karena mendengar kata-kata anak durhaka ini dan memperlakukanmu dengan buruk. Ibu sudah sadar. Tolong kasihanilah raga tua yang sakit-sakitan ini, kasihanilah keluarga ini. Saya meletakkan cangkir teh ke meja. Suara denting kering terdengar, memotong isak tangisnya. Ibu Ratna, saya memulai dengan dingin, sengaja mengubah panggilan saya. Saya tidak salah ingat, baru setengah bulan yang lalu Anda memaki saya sebagai perempuan pembawa sial yang numpang hidup,
mengancam akan mengusir saya dari rumah, dan mendukung putra Anda untuk menyembunyikan aset. Anda kasihan pada putra Anda yang akan masuk penjara? Tapi apakah Anda pernah kasihan pada anak perempuan orang lain yang harus hidup irit dengan uang belanja pas-pasan demi melayani keluarga ini? Tidak. Maaf, permintaan maaf Anda tidak bisa saya terima. Ranti, yang berdiri di belakang kursi roda, dengan ragu-ragu angkat bicara, suaranya nyaris tak terdengar. Kakak ipar, aku masih muda, aku salah karena memfitnah kakak di internet. Tolong maafkan Mas Baskara, Kak. Beberapa hari ini dia seperti orang gila, polisi sebentar lagi akan memanggilnya. Saya melirik sekilas ke arah Ranti, tertawa sinis. Kamu bukan anak muda yang salah. Kamu hanya egois dan gila gengsi. Kamu mengenakan barang mewah, menikmati makanan enak dari hasil keringatku, tapi malah ikut-ikutan menindasku. Pelajaran memalukan di media sosial itu adalah harga yang harus kamu bayar untuk sifat sombong dan kejammu sendiri. Memanggilku kakak ipar sekarang, apa kamu tidak merasa malu? Melihat ibu dan adiknya tak berkutik di hadapan saya, Baskara tak tahan lagi. Ia melepaskan pegangan kursi roda, melangkah maju, lalu tiba-tiba berlutut di hadapan saya dan Budian. Kirana, aku bersujud di kakimu. Suaranya pecah, penuh kepanikan. Pihak direksi sudah finalisasi laporan penggelapanku. Minggu depan mereka akan menyerahkannya ke kepolisian, jika aku tidak mengembalikan seluruh uang 1,2 miliar yang aku tilep. Uang itu dengan bodohnya sudah aku investasikan di kripto, dan sekarang marketnya anjlok, aku kehilangan semuanya. Tolong tarik gugatanmu, minta bank membuka blokir rekening agar aku bisa menjual mobil dan menggadaikan sertifikat rumah untuk ganti rugi. Kalau tidak, aku bisa masuk penjara. Kirana, aku salah. Aku tertekan pekerjaan, aku ditipu oleh Vina, keadaan yang memaksaku jadi seperti ini. Keadaan yang memaksa? Saya mencondongkan tubuh, mata saya, yang tajam menusuk langsung ke pria, yang sedang bersujud di lantai. Keadaan mana yang memaksamu membeli emas palsu, untuk menipu ibumu sendiri hingga stroke? Keadaan mana yang memaksamu diam-diam membiayai simpanan selama 3 tahun? Keadaan mana yang memaksamu melemparkan sepasang sarung tangan seharga 11.000 ke wajah istrimu yang sedang banting tulang mengurus rumah di malam takbiran? Tidak ada yang memaksamu, Baskara. Itu semua adalah sifat serakah, licik, dan pengecutmu sendiri. Saya menoleh dan mengangguk ke arah Budian. Pengacara saya segera mendorong setumpuk berkas tebal ke arah Baskara. Tidak perlu ada drama tangisan lagi. Saya datang ke sini bukan untuk menonton sandiwara kalian. Saya mengetukkan jari pada tumpukan berkas itu. Ini adalah surat cerai dan perjanjian pembagian harta. Di sini tertulis dengan jelas, saya setuju untuk melepaskan hak saya atas rumah 3 lantai yang merupakan aset bersama, membiarkan kalian memilikinya agar punya tempat tinggal. Sebagai gantinya, kamu harus menyerahkan kepemilikan penuh mobil SUV yang kamu pakai kepadaku, sebagai pelunasan utang sebesar 600 juta, yaitu separuh dari total aset bersama dari bonus 1,2 miliar yang telah kamu habiskan. Ditambah, 180 juta yang telah dikembalikan oleh simpananmu, sepenuhnya menjadi hak milik pribadi saya. Baskara ternganga, menatap saya dengan ngeri. Kamu ambil mobilnya? Tapi mobil itu mau aku jual, untuk ganti rugi ke perusahaan. Itu urusanmu, bukan urusanku. Bentak saya dengan tegas. 1 miliar lebih yang kamu gelapkan dari perusahaan adalah utang pribadimu yang timbul dari tindakan melanggar hukum. Saya tidak punya kewajiban hukum apapun untuk ikut menanggungnya. Aset bersama kita, yang tersisa, hanya rumah dan mobil. Saya sudah memberikan rumah untuk ibumu, jadi wajar jika mobil itu menjadi milik saya, sebagai ganti rugi atas apa yang telah kamu hilangkan. Kamu tidak mau menyerahkan mobilnya? Boleh saja. Budian, besok ajukan gugatan sengketa harta ke pengadilan, sekaligus kirim laporan pemblokiran aset ke kepolisian. Kita lihat saja, saat rumah ini ikut disita untuk kasus pidana, apakah kalian sekeluarga akan tinggal di kolong jembatan? Mendengar kata kolong jembatan, wajah Ibu Ratna pucat pasi. Ia dengan panik memukul-mukul sandaran kursi rodanya, menangis histeris. Tanda tangani saja, Baskara. Kamu mau ibu tua ini mati di jalanan. Kamu yang berbuat. Kamu yang harus tanggung jawab. Nak, jangan seret ibu dan adikmu ikut tenggelam.
Baskara gemetar hebat, menggigit bibirnya hingga berdarah. Dia menatap ibunya, adiknya, lalu beralih ke wajah saya yang sedingin es. Dia tahu, dia sudah tidak punya jalan keluar. Ancaman hukuman pidana, lilitan utang. Bahkan ibu dan adiknya sendiri telah berbalik menentangnya. Semua tipu muslihat dan perhitungannya yang licik kini menjadi jerat yang mencekik lehernya sendiri. Dengan tangan yang gemetar hingga tak mampu memegang pulpen dengan benar, Baskara mengambil pulpen yang disodorkan Budian, dan dengan perlahan menandatangani 3 rangkap perjanjian pembagian harta dan surat cerai. Setiap goresan namanya tampak bengkok dan tak beraturan, sama seperti wajah aslinya yang telah dilucuti. Setelah selesai, Baskara menundukkan kepalanya ke meja kaca, memeluk wajahnya dengan kedua tangan, dan menangis meraung-raung. Tangisan penyesalan yang terlambat dari seorang pria yang baru saja kehilangan semua hal berharga dalam hidupnya hanya karena keserakahan dan keangkuhan. Saya dengan tenang mengambil kembali 2 rangkap berkas yang telah ditandatangani, melipatnya rapi, dan memasukkannya ke dalam tas kulit saya. Saya berdiri, merapikan blazer saya. Mata saya menyapu ketiga orang yang tenggelam dalam kubangan lumpur yang mereka ciptakan sendiri. Tidak ada rasa kasihan, tidak ada lagi kebencian. Hanya ada ketenangan mutlak dari seseorang yang telah membersihkan diri dari kotoran untuk melangkah maju. Urusan balik nama mobil akan diselesaikan oleh Budian. Mulai detik ini, kita tidak punya hubungan apa-apa lagi. Saya mengucapkan kalimat terakhir saya, singkat dan tegas. Semoga kamu beruntung dengan hukumanmu nanti, dan semoga keluarga Anda segera belajar cara menghargai orang lain, meskipun semuanya sudah terlambat. Saya berbalik. Langkah sepatu hak tinggi saya yang mantap menggema di ruang rapat, klok, 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 penuh dengan kebanggaan. Pintu kayu tertutup rapat, mengunci semua kepedihan masa lalu di dalamnya. Langit di luar sana bersinar cerah. Dan saya tahu, kehidupan Kirana yang sesungguhnya, kini baru benar-benar dimulai. 6 bulan kemudian, musim gugur di Jakarta menebarkan sinar matahari keemasan yang lembut di setiap dahan pohon. SUV hitam yang saya menangkan dari meja perundingan perceraian perlahan memasuki sebuah kompleks perumahan kelas atas yang tenang di pinggiran kota. Mobil berhenti di depan sebuah rumah bercat putih bersih. Saya turun dari mobil, merapikan gaun sutra berwarna krem. Yang menyambut saya di gerbang bukanlah tatapan sinis Ibu Ratna atau rengekan manja Ranti. Yang menunggu saya adalah senyum tulus kedua orang tua kandung saya, yang berdiri di tengah taman mawar yang sedang mekar-mekarnya, hasil dari tangan saya sendiri. Anak perempuan ayah sudah pulang kerja, ya? Cepat masuk, cuci tangan lalu makan. Ibu sudah masak sayur asem kesukaanmu dengan sambal terasi, sapa ibu saya dengan hangat, mengambil tas tangan dari saya. Ayah saya, yang sedang memangkas dahan mawar yang layu, berhenti dan tersenyum lembut. Makan malam berlangsung dalam suasana yang hangat dan penuh tawa, jauh berbeda dari meja makan yang menyesakkan dan penuh penghakiman di rumah 3 lantai itu. Uang 180 juta yang dikembalikan oleh Vina, ditambah bonus dari proyek-proyek yang berhasil saya tutup, saya gabungkan untuk membeli rumah ini dan membawa orang tua saya dari kampung untuk menikmati masa tua mereka. Ayah saya meletakkan sepotong ikan gurame di piring saya, berdeham sejenak, lalu memecah keheningan. Kemarin, Bu RT di kampung telepon ibumu. Dia cerita soal keluarga si Baskara, katanya keadaannya parah sekali, nak. Saya berhenti menyuap, mengambil sepotong timun, dan menjawab dengan tenang, ada kabar apa lagi dari mereka, ya? Ayah cerita saja. Sekarang, mendengar cerita mereka sudah seperti mendengar cerita orang lain. Ibu saya menghela napas, suaranya terdengar prihatin namun lebih banyak rasa jengah. Benar-benar karma dibayar tunai, nak. Si Baskara itu kena kasus penggelapan 1,2 miliar di perusahaannya. Awalnya dia sombong karena punya investasi kripto, mau dipakai untuk ganti rugi. Tapi platform investasinya itu bodong, uangnya hilang semua. Polisi akhirnya menetapkan dia sebagai tersangka. Supaya hukumannya diringankan menjadi hukuman percobaan 3 tahun, Ibu Ratna terpaksa menjual rumah 3 lantai di pusat kota itu. Uangnya setengah lebih untuk ganti rugi perusahaan, sisanya untuk bayar utang sana-sini, akhirnya tidak ada yang tersisa. Lalu sekarang mereka tinggal di mana, Bu? Tanya saya. Suara saya datar tanpa emosi. Mereka harus pindah ke sebuah kamar kontrakan sempit beratap seng di pinggiran kota. Ibu saya menggelengkan kepala.
Penyakit stroke Ibu Ratna kambuh terus karena syok, sekarang separuh badannya lumpuh total. Harus pakai kursi roda, buang air pun harus ada yang mengurus. Si Baskara, dengan catatan kriminalnya, melamar kerja di mana-mana ditolak. Mantan manajer pemasaran yang gagah itu, sekarang harus jadi pengemudi ojek online, kerja serabutan demi membeli popok untuk ibunya. Lalu bagaimana dengan Ranti? Apa dia diam saja? Tanya ayah. Sudah berhenti kuliah. Uang dari mana untuk bayar semesteran? Anak itu sudah terbiasa hidup mewah, ditambah lagi malu karena kasus jam tangan palsunya viral. Sekarang dia kerja jadi pelayan di sebuah kedai minum sampai malam. Katanya tempo hari tidak sengaja menumpahkan bir ke pelanggan, langsung ditampar sampai mukanya bengkak. Tapi dia tidak berani melawan, hanya menunduk minta maaf, supaya gajinya tidak dipotong. Saya menyeruput segelas air hangat, tersenyum getir. Potret keluarga terhormat yang menjunjung tinggi anak laki-laki itu kini telah hancur berkeping-keping. Serpihan-serpihan tajamnya menusuk kehidupan mereka sendiri. Saya tidak merasa senang, tapi sama sekali tidak ada rasa kasihan. Ketika orang dengan tega membuang pengorbanan tulus seorang wanita demi mengejar nilai-nilai palsu, menipu, dan menyiksa orang lain, mereka harus menerima bahwa topeng itu suatu saat akan runtuh dan mengubur diri mereka sendiri. Keesokan paginya, saya mengendarai mobil ke kantor. Begitu masuk lobi, Pak Suryo sudah melambai memanggil saya, senyum lebar terpasang di wajahnya yang syarat pengalaman. Direktur investasi andalanku, kontrak pengelolaan resor yang kamu tutup kemarin dengan mitra asing itu luar biasa. Infrastruktur belum selesai dibangun, tapi nilai mereknya sudah meroket. Bank baru saja menyetujui pencairan pinjaman baru pagi ini, keuntungan kuartal ini diperkirakan melampaui target 200%. Sudah kubilang, kan? Kursi ini memang diciptakan untukmu. Bapak terlalu memuji, saya tersenyum, dengan sikap yang mantap dan percaya diri. Saya hanya seorang perempuan yang tahu cara menggunakan kepala dingin saya di tempat yang tepat. Daripada menghitung harga sayur di pasar, lebih baik saya menghitung keuntungan puluhan miliar untuk perusahaan. Pak Suryo tertawa lepas, menepuk pundak saya. Bulan ini ada bonus 500 juta untuk divisi investasi. Nanti malam kamu atur acara makan-makan untuk tim, semua biaya ditanggung perusahaan. Kembali ke ruang kerja saya berdiri di depan jendela kaca, memandang persimpangan jalan yang ramai di bawah. Cangkir kopi di meja masih mengepulkan uap, membawa aroma pahit namun dengan rasa manis yang tertinggal. Di benak saya, terlintas kembali bayangan sepasang sarung tangan karet kuning seharga Rp15.000 di malam takbiran yang dingin itu. Sarung tangan yang pernah menjadi simbol kehinaan, kesabaran, dan pengorbanan buta saya. Banyak perempuan memasuki pernikahan dengan pemikiran untuk pasrah, mundur selangkah, mengorbankan karier dan masa muda demi mengurus rumah tangga, dengan harapan akan mendapatkan penghargaan dari suami dan keluarganya. Namun, mereka tidak tahu sebuah fakta kejam. Di keluarga yang tidak tahu berterima kasih, semakin Anda merendahkan diri, semakin mereka akan menginjak-injak Anda. Pengorbanan buta seorang perempuan seringkali dianggap remeh. Ketika Anda menadahkan tangan untuk meminta uang belanja, suara Anda di rumah itu sudah tidak ada harganya. Anda berubah menjadi benalu di mata orang-orang yang pragmatis. Baskara dan keluarganya pernah berpikir saya adalah boneka bodoh yang mudah ditipu dengan kata-kata manis. Mereka lupa, seekor singa betina yang menyembunyikan cakarnya untuk melindungi keluarganya, tidak berarti ia telah berubah menjadi kucing rumahan yang lemah. Ketika saya memutuskan untuk melepaskan celemek yang berbau minyak, dan mengenakan kembali setelan kerja saya yang angkuh, saya tidak hanya mendapatkan kembali uang hasil jerih payah saya juga mendapatkan kembali martabat, karier, dan seluruh kehidupan yang bebas. Semakin sabar, si jahat semakin menindas. Perempuan hanya akan benar-benar dihormati ketika ia tahu cara untuk berdiri dan memegang kendali atas hidupnya sendiri. Seorang perempuan hanya akan benar-benar berharga ketika ia berdiri tegak di atas sepatu hak tingginya sendiri, memegang kemandirian finansial, pemikiran, dan sama sekali tidak pernah bersabar terhadap tipu muslihat dan pengkhianatan. Abu dari pernikahan neraka itu telah tertiup badai kebenaran. Kini, di atas tanah yang dulu kering kerontang itu, sekuntum mawar yang angkuh bernama Kirana sedang mekar dengan cemerlang, membentangkan kelopak terindahnya di bawah sinar matahari kebebasan.